Hai semua, it's me Tiara. Video kali ini aku membahas seputar ASI eksklusif, dimana almost 3 months aku kasih ASI eksklusif buat Gwyneth. Jadi video ini kurang lebih membahas seputar how's my experience here in US untuk bisa kasih ASI eksklusif buat baby aku. Gimana caranya atau apa aja yang dibutuhin segala macam, mungkin aku bisa bahas. Some of them will be details. Jadi buat teman-teman yang pengen kasih akses eksklusif atau lagi hamil, mungkin bisa nonton sampai akhir video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan I want to make sure that I'm not the expert at all. I just want to share my experience. Aku cuma mau menjelaskan atau membagi experience aku yang benar-benar ini adalah anak pertama. This is my new experience as a mom, new experience as a exclusive breastfeeding. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mungkin di YouTube juga banyak banget yang ngebahas seputar ini. Mungkin bisa dicek juga mereka, karena aku juga ada beberapa search, aku nonton seputar bagaimana caranya bisa jadi pejuang ASI. Aku bisa dibilang pejuang gak sih? Karena kan baru 3 bulan. So, ya, semoga bermanfaat videonya. Take me where you go when the sun goes down. So, seperti biasa, I am a multitasker right now. Aku buat video ngobrol biar ada teman ngobrol pada saat makan siang. Hari ini aku makan siang spesial. Semua aja spesial. Jadi hari ini aku masak, kelihatan gak sih? Jadi ini ada nasi goreng. Nasi gorengnya nasi goreng ayam telur wortel, kemudian ada telur rebus karena mengurangi dari goreng-gorengan, karena aku ada kerupuk tercinta. Ini kerupuk agak gosong karena memang aku suka banget yang gosong-gosong kayak gini. Ini yang ada cabenya, jadi kerupuk singkong yang ada cabenya. Jadi kalian menemani aku ya makan, kita ngobrol-ngobrol soal ASI, which is ini menjadi ASI nantinya. Seperti itu. Oke, jadi seperti biasa aku juga punya contekan di sebelah kiri, jadi biar aku tidak ngobrol kemana-mana ya. Jadi sebenarnya dari semua hal yang aku search, aku tanya-tanya teman yang full ASI, kemudian aku tanya dokter, tanya nurse di sini, which is aku dapat banyak insight, dan ini aku mau share ke kalian. Sebenarnya yang paling pertama untuk kamu mau jadi ASI eksklusif buat baby kamu, yang pertama adalah kamu harus punya support system. Support system yang paling deket, kalau aku di sini karena nggak punya keluarga, yang paling dekat adalah suami aku. Steven is really a best husband that I could ever ask. Dia support aku luar biasa. Panjang umur suami. WhatsApp. Kamu harus punya orang-orang sekitar yang support kamu bahwa kamu bisa untuk ASI eksklusif. Mereka akan support, akan dukung apapun itu gitu. Nah, si Steven ini suami aku sangat mendukung aku, karena kita tahu bahwa ASI is the best lah, karena kan itu ciptaan Tuhan ya. Jadi kita percaya bahwa itu baik buat baby, jadi kita mau support baby dengan ASI. Jadi dia sangat mendukung. Kalau aku, contohnya kalau aku lagi pump, dia yang harus taking care of the baby, karena dia mendukung aku untuk bisa kasih ASI. Karena kan biasa kalau aku udah pump itu, which is payudaranya udah bengkak, udah kayak kebanyakan ASI. Kemudian dia akan membelikan apapun yang menjadi makanan bergizi buat aku,
untuk support nutrisi dari ASI itu. Jadi itu kurang lebih kurang lebih alasan kenapa kamu butuh orang yang bisa support kamu. Jadi kayak kamu nggak sendiri untuk melewati ini, karena capek loh untuk yang kayak kamu direct breastfeeding, kemudian kamu pompa juga, kamu cuci botol. Itu bagian yang paling aku tidak suka sih, karena botol dan pump itu banyak sekali elemen-elemen kecil-kecilnya, perintilannya, yang which is ada banyak sudut-sudut yang harus dibersihkan, dan itu kan taking care of itu taking time a lot gitu. Jadi kayak ya begitulah. Tapi kamu yang pertama adalah, yang penting adalah support system. Kalau kamu tinggal sama mertua harus orang yang bisa support kamu. Jangan sampai kayak ada momen dimana ASI kamu mungkin tidak banyak, terus ini babynya nangis nih karena ASInya kedikitan nih. Oh ini ASInya kayaknya babynya nggak suka deh, jadi dia nolak minum ASInya. Atau ya ASI kamu dikit, kamu beli Sufor aja, jangan sampai babynya nggak minum, bla 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 bla. Yang seperti itu kan sebenarnya menurunkan antusiasme ibu untuk memberikan ASI. Jadi kalau bisa sih diomongin dari pertama bahwa kamu mau ASI dan please support untuk decision kamu dan sebagainya. Seperti itu, orang tua, teman-teman gitu. Itu yang kamu butuhkan untuk kayak surrounded by positive people yang untuk bisa support kamu. Itu yang pertama, support system is important. Terus yang kedua adalah Sancho gitu. Yang kedua adalah jauhi mitos, cari fakta. Well, di Indonesia tuh banyak sekali mitos ya, banyak sekali mitos yang aku sebenarnya struggle untuk menyamakan persepsi mitos di Indonesia dengan make sense-nya si Stephen. Jadi apa-apa kalau umpamanya katanya si ini di Indonesia harus begini. Nah, aku tuh harus jelaskan sedetail mungkin yang bisa make sense, masuk otak dia, bahwa the explanation is it's correct, kemudian itu expertise yang ngomong bla bla bla. Jadi kagak ada mitos-mitos yang si Stephen percaya. Jadi dia tuh butuh fakta. Nah, kalian itu harus cari tentang perasian ini, harus cari seputar yang mana yang yang mitos, yang mana yang fakta. Begitu. Ada yang bilang waktu aku hamil umur 7 bulan atau 8 bulan kalau nggak salah, beberapa loh, gak cuma satu orang tanya, ASImu udah keluar belum? Itu lagi hamil besar, kayaknya, ASI kamu udah keluar belum? Dan itu aku nggak keluar sama sekali sampai sebelum aku melahirkan. Bertanya-tanya pada diri, iya. Aku sampai mikir, waduh, ini kenapa nggak keluar ya? Karena penjelasan mereka adalah kalau ASI kamu udah keluar, berarti nanti ASI kamu banjir. Nanti kamu punya ASI banyak pada saat babynya udah keluar. Worry dong. Aduh, ini ASI belum keluar gimana? Tapi aku nggak berani pencet juga, karena mereka bilang dia naturally keluar, jadi bukan kamu pencet si ASInya itu. Aku nggak ada keluar sama sekali. Tapi aku bisa bilang bahwa saat ini ASI aku tuh lumayan banyak, maksudnya lebih dari kebutuhannya Gwyneth, puji Tuhan. Dan aku bisa bilang bahwa it's a mitos karena ASI aku nggak keluar pada saat hamil, tapi pada saat babynya keluar, bener-bener instantly baby keluar, dia langsung DBF, langsung kolostrum aku keluar. Jadi ya itulah ciptaan Tuhan ya, Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Jadi faktanya adalah mau keluar ASI kamu atau tidak pada saat kamu hamil, trust me, you can still
be positif dan thinking bahwa kamu bisa kasih ASI. Seperti itu. Terus Sancho. Terus yang kedua, mitos yang paling sering aku dengar adalah kalau payudaranya kecil, ASINya itu sedikit atau ASINya tidak banyak. Kalau payudaranya besar, ASINya itu banyak. It's a myth. Aku punya teman yang dia selalu bercanda bahwa iya payudara aku kayak kismis kecilnya. Which is itu kayak bercandanya kita sahabat-sahabat. Which is kamu bisa bayangin kecil, tapi ASINya itu banyaknya minta ampun. Sekulkas. Jadi buat kalian yang berdada kecil, trust me, itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara kamu bisa kasih ASI atau tidak. Pasti itu. Sancho. Sit. Dan mitos-mitos lainnya, you better cek kebenarannya dari sang pakar. Tanya ke dokter, tanya orang-orang yang lagi ASI, yang kasih ASI. Jadi biar kalian banyak informasi, dan informasinya bukan yang informasi kamu comot-comot dari Instagram atau hoax dan lain-lain, mitos atau apapun itu gitu. Jadi pintar-pintarlah mencari fakta. Kemudian yang ketiga adalah do anything that you can. Jadi gini, aku itu waktu hamil ngobrol-ngobrol sama teman, terus temanku bilang, teman aku, temannya dia bilang, dia itu ASI eksklusif kan, temannya temanku itu, dia ASI eksklusif, dan dia bilang dia itu massage payudaranya dari dia umur hamil 6 bulan. Well, ini bukan mitos ya. Jadi gini, di luar dari mitos atau fakta, pada saat kamu hamil, payudara kamu tuh besar dan kencang. Itu belum ada isi ASINya, tapi besar dan kencang. Dan massage itu menurut aku very important. Jadi dia membuat kayak dada kamu lebih loose, lebih santai bro, santai kayak gitu. Jadi aku itu pas dia ngomong kayak gitu, aku pas 6 bulan aku udah mulai start massage. Massage itu kayak contohnya, ini payudara, ini areolanya, ini nipple-nya. Kalian massage-nya itu ya cuma di samping-sampingnya sini doang. Jadi jangan putingnya. Dan massage-nya itu bener-bener perlahan gitu loh. Kayak gini-gini. Itu membantu kamu. Kalau aku setiap mandi dengan air hangat, pancuran, itu aku taruh payudara di pancuran, very gentle, dan aku usap massage pelan-pelan. Dan itu enak banget. Itu aku lakukan setiap hari sampai aku hamil, sampai aku melahirkan. Itu di luar dari itu mitos. Di luar dari mitos tentang ASI, massage itu penting untuk loose dada kamu pada saat kamu hamil. Seperti itu. I do anything that I can. Terus kalian juga harus pintar-pintar untuk
search tentang ASI, tanya ASI sama orang-orang yang berhasil, teman-teman kamu yang berhasil ASI eksklusif, dan tanya dokter, semua yang berkaitan sama expertise di bidangnya kamu tanya. Jangan malas bertanya, karena ya kembali lagi kamu a new mom yang mau ASI eksklusif. Ini experience baru buat kita, jadi bagaimanapun kita harus tahu benar-benar apa yang akan kita lakukan pada saat babynya udah hadir, seperti itu. Selanjutnya, yang aku percayai tentang ASI adalah ASI itu supply and demand. Jadi bener-bener yang kamu keluarin, mereka kalau begini, sebanyak apapun yang kamu keluarin akan tangkinya atau payudara kamu akan kosong. Pada saat dia kosong, dia akan produksi lagi. Jadi sebanyak apapun yang kamu keluarin, dia akan dipaksa untuk produksi lagi, seperti itu. Ada juga namanya power pumping. Jadi mungkin bisa di searching ya gimana power pumping itu. Power pumping itu kayak secara berkala 3 hari 3 hari berturut-turut melakukan hal yang sama di jam yang sama. Walaupun pertama-tama kamu akan dapat tetes-tetes saja, percayalah itu memastikan bahwa benar-benar kamu payudaranya kosong sehingga ASINya produksi kembali, seperti itu. Nah, aku itu tipikal yang ASI aku ini kebanyakan bukan kebanyakan juga. Jadi ASI aku ini nipple-nya, flow-nya itu terlalu kuat untuk si Gwyneth. Jadi kadang-kadang itu kayak nyocot gitu. Dan kasihan sebenarnya, aku sih concernnya adalah takut si Gwyneth-nya tersedak. Jadi biasanya aku pompa sedikit. Setelah pompa yang kayak belum kosong tapi masih ada tapi tidak sekencang sebelumnya, baru aku di BF direct breastfeeding, jadi dia baru isap. Nah, itu membantu untuk dia tidak tersedak, dan setelah itu ya dia bisa minum sisa yang di botolnya, seperti itu. Itu cara aku sendiri, karena jangan memaksakan juga anak kalau DBF tapi dia kayak gitu. Dan itu juga bantu aku untuk bisa ngeliatin, karena kan sebenarnya kalau dia DBF kan kita nggak tahu ya berapa mili yang dia bisa telan, dia bisa maksudnya konsumsi. Nah, kalau di pump itu membantu aku untuk kurang lebih dia minimalnya dia bisa dapat berapa mili, seperti itu. Nah, itu juga yang aku percaya di ASI adalah supply and demand, karena mungkin ada ibu-ibu yang kayak oke, aku direct breastfeeding aja, aku udah percaya itu asupan anak udah tercukupi, aku juga nggak butuh lebih-lebih ASI. That's up to you, that's your choice. Tapi kalau aku kayak memaksimalkan, karena kan kita tidak tahu kedepannya ASI kita seperti apa, atau kita masih bisa kasih ASI atau tidak. Jadi aku sekarang ini kalau bisa memaksimalkan ya maksimalkan. Aku maksimalkan untuk dia asupannya Gwyneth. Kemudian aku juga kalau masih ada sisa aku selalu pump dan aku selalu simpan di freezer. Nah, satu investasi the best yang aku beli untuk keperluan pada saat hamil sampai melahirkan sampai saat ini adalah the best breast pump. Jadi aku tuh dulu tuh mikirnya adalah ya kan aku stay mom itu ya pasti aku juga apa-apa ya DBF aja, langsung taruh aja di payudara, langsung diisep sama si Gwyneth gitu. Cuman setelah aku baca-baca, secara aku searching, ternyata Sancho, stop. Sancho, come here. Yeah, sit. Okay, good. Kemudian dia ini tunggu nasi gorengku kayaknya. Aku beli the best breast pump menurut aku yang buat stay mom tapi hospital grade. Nih, aku kasih tahu modelnya. Jadi ini itu so far sangat works di aku. Dia juga
aku levelnya masih kucu-kucu, levelnya aku baru level 03 loh. Jadi yang kayak ininya tidak kayak temen aku 10 hebat dia. Kalau aku 3 aja udah cukup. Jadi kenyotannya si pompanya itu level 3. Teman aku ada yang level 4, ada yang level 10. Ya dirasa-rasa aja ya, jangan samakan dirimu dengan orang lain. Pokoknya senyamannya kamu pada saat setting breast pumpnya. Tapi ya itu the best invest yang aku kasih adalah beli itu. Itu sebenarnya breast pump ini yang aku punya itu sebenarnya tidak terlalu murah. Ada yang level murahnya Spectra berapa gitu yang level murahnya, mirip juga seperti ini, cuman setelah aku baca-baca reviewnya ini yang terbaik, jadi why not. Toh juga aku berpikir aku rencananya mau asinya itu sampai 2 tahun walaupun dia sudah empasi dan sebagainya. Aku pengen support sampai 2 tahun, terus aku nanti mau jika Tuhan mengendaki punya anak kedua. Jadi investasi breast pump ini ya nggak apa-apa kamu belinya mahal, tapi satu kali blek kamu pakainya tiap hari. Sehari itu aku bisa pakai sampai ada kali berapa kali ya, awal-awal newborn itu aku 2 jam sekali, 2 jam sampai 1 jam sekali aku pompa. Dan itu the best investment deh, karena kamu memberikan ASI kan, seperti itu. Jadi the best breast pump menurut kamu, hasil searching kamu itu is very important. Dan juga aksesorisnya untuk menggampangkan dunia perpompa-pompaan ASI kamu itu important. Selanjutnya adalah menurut anjuran dokter aku di sini, aku tetap melanjutkan vitamin prenatal aku untuk support asupannya baby. Mungkin kalian ada vitamin untuk breastfeeding segala macam, itu penting. Correct if I'm wrong ya. Cuman aku berpikir adalah vitamin atau kayak ASI booster segala macam itu adalah untuk memaksimalkan quality dari ASInya. Jadi gini, ini correct if I'm wrong ya, jadi bisa komen di description, komen di video ini. Karena aku kembali lagi aku masih 3 bulan, tapi so far dari 3 bulan ini aku merasa bahwa kalau kamu mau boost quality of your ASI, kamu harus makan yang bergizi, makan yang mengandung nilai baik untuk ASI, kayak kacang-kacangan, kemudian bayam, kemudian ya orang kalau di Indonesia itu kayak daun katuk, daun kelor, di sini tidak ada. Daun bangun-bangun itu di sini tidak ada. Aku kemarin dikasih sih sama satu Indonesia Community here, tapi layu karena ya kembali lagi aku melahirkan pada saat winter ya, winter dia langsung mati. Kemudian what else ya, nah yang kayak seperti itu yang vitamin breastfeeding itu untuk boost quality of your ASI. Tapi kalau kamu mau boost your quantity of your ASI, itu adalah supply and demand. Sebisa kamu bisa sebanyak apapun mengosongkan payudara kamu, dan sebanyak apapun kamu breast pump, itu bisa boost your quantity of your ASI. Menurut aku seperti itu. Nah, kemarin itu yang di dokter aku di sini bilang adalah, ya udah kamu minum kembali itu prenatal kamu untuk bisa memaksimalkan quality of your ASI. Dia bilangnya gitu. Terus oh ya, pokoknya kalau kamu ASI itu pentingnya adalah makan makanan bergizi dan minum air. Si dokterku juga bilang kalau kamu ngerasa quantity of your ASI itu menurun, berarti kamu makannya kurang banyak dan minumnya kurang banyak. Dia bilang kayak gitu doang. Terus yang selanjutnya menurut aku the most important
adalah kamu atur mindset kamu bahwa kamu pasti bisa untuk kasih ASI. Segala hal itu selalu dimulai dari diri kamu sendiri, termasuk kamu mau decide bahwa kamu mau full ASI buat baby kamu. Jadi kamu harus atur mindset kamu supaya kamu bisa jadi pejuang ASI eksklusif. Karena jadi pejuang ASI asik, kelihatannya keren banget ya bilang pejuang ASI ada 3 bulan. I mean like, kalau kamu mau memberikan ASI eksklusif buat baby kamu, itu ya awal-awal itu cukup sedih. Aku sih udah baca-baca, udah denger-denger, udah dikasih tahu informasi teman-teman aku yang ngasih bahwa pertama-tama itu kalau kamu pompa itu setetes, yang kayak sudah 15 menit baru 2 tetes, kayak gitu-gitu. Sekasian itu ASInya keluar pas pompa. Aku mau bilang di sini bahwa don't be panic, jangan dimotivate, jangan sampai berkecil hati karena semua ibu-ibu mengalami hal yang sama. Karena kan kamu baru pertama kali pompa, dan baby newborn itu nggak satu kali minum langsung 150 mili. Jadi you are fine, totally fine. Jadi tetap aja lakukan pompa, adanya tetes-tetes, it's okay. 2 jam setelahnya pompa lagi, 2 jam setelahnya pompa lagi. Itu kasarnya juga itu tiga orang, bukan orang juga sih, 3 hal yang berkesinambungan, yang bekerja sama. Kamu, mindset kamu, payudara kamu, dan baby kamu. 3 ini lagi belajar adjusting. Kalau baby adjusting untuk clutch, gimana caranya dia menyedot dengan baik, apa itu ASI, segala macam. Kita belajar gimana caranya pompa, kita belajar gimana caranya tetein baby, kita belajar untuk gimana caranya posisi yang benar, segala macam. Payudara kita juga belajar, oh saatnya mengeluarkan ASI, oh sekarang sudah kosong ASInya, masuk produksi lagi, seperti itu. Jadi semua itu lagi adjusting pertama-tama, dan it's okay, I'm telling you, it's okay. Jadi tetap pompa aja, kamu pasti bisa. Tetap mindset bawa keadaan untuk happy, kamu bahagia punya baby. Jangan sampai maksudnya jauh-jauhkan pikiran untuk baby blues, karena baby blues is real. Puji Tuhan aku nggak ada baby blues sama sekali, because I'm so happy to have Gwyneth in my life, in our lives. Jadi kayak aku happy banget. Capek pun itu aku bisa kayak, ya orang bilang stres, kadang-kadang si Stephen bilang ini mungkin cuman kau mama begini. Itu kalau Gwyneth bangun itu aku bisa, finally you awake, bisa seperti itu. Saking aku kayak I'm so grateful to have a baby gitu. Jadi kayak harus di sekeliling kamu adalah orang-orang yang bisa support kamu jadi bikin happy, karena happy itu adalah obat atau vitamin terbaik buat ASI. Seperti itu. Happy itu kan dari diri sendiri juga ya, gimana cara kamu mengkadar bahagia kamu itu seperti apa gitu. Dan bahagia itu sederhana makan nasi goreng enak, sederhana dapat kerupuk kiriman dari Indonesia. Hi Pamela, thank you for this kerupuk. Kemudian suami peluk sayang, itu bahagia sesimpel itu. Jadi kayak you count your happiness by your own gitu. Jadi jangan sampai compare to other people, seperti itu. Nah itu bisa support ASI kamu juga, mindset yang positif bisa support ASI seperti itu. Dan ya kembali lagi, jangan sampai kamu berkecil hati kalau ASI kamu mulai sedikit segala macam. Dengar aja dokter aku bilang, kalau ASI kamu sedikit itu cuma karena kamu kurang makan dan kurang minum yang banyak, seperti itu. Kemudian oh ya, di Indonesia juga teman-teman aku yang aku ngobrol di grup suka ngomong kayak, pas lahiran jaga-jaga ya bawa susu formula kalau ASI kamu nggak keluar. Oke. Aku tidak judge bahwa itu salah, tapi
yang aku lakukan ini, kembali lagi, ini experience aku dan ini yang aku mau share ke kalian, bahwa ASI itu sama baby itu kerjasama kok. Maksudnya kebutuhan ASI baby itu berbanding lurus dengan adjusting ASI produksi kamu. Dan aku tuh bersyukur bahwa ya so far Gwyneth itu di rumah sakit tuh kasarnya terpuaskan lah, semua kolostrum tidak ada yang terbuang, itu buat dia. Kemudian saya dan Steven kerjasama DBF PAM gitu, dan itu sangat membantu untuk mindset kamu bahwa tidak ada option susu formula buat baby kamu, seperti itu. Gimana caranya kamu berusaha. Dan puji Tuhan aku juga di rumah sakit itu dikelilingi sama suster yang luar biasa. Suster yang sini baik-baik, Bo. Itu sampai aku pulang aja itu mereka sampai peluk, you did a good job, sampai pelukan sama suster kamu karena kamu say thank you, seperti itu. Dan di video sebelumnya aku jelasin, aku sharing seputar dokter atau suster laktasinya. Itu memang sebaik itu si ibu itu benar-benar dia sangat kayak you can do it, walaupun pada saat itu anak masih nangis-nangis karena kan lagi nunggu si Steven mencoba menenangkan, kemudian aku mencoba pam gitu. You can do it again, maksudnya breastfeeding again, direct breastfeeding again, atau pompa, jangan berkecil hati, it's okay gitu. Dan itu menjauhkan kita dari option adanya susu formula. Jadi it's up to you guys. Teman-teman aku di Indo, bukan teman sih, ada satu orang teman yang dia bawa susu formula, jaga-jaga kalau si babynya kurang asupan ASI kamu. Cuman yang aku lakukan adalah ASI aku deres enggak, tetes-tetes juga saat itu, awal-awal tetes-tetes, apalagi yang kagak kelihatan ya, yang dia isep sih kalau dari ujung-ujung bibirnya si Gwyneth sih kayaknya memang ASI ya ada keluar gitu, cuma kan kita nggak tahu sebanyak apa. Dan pasti pompa melihat yang tetes-tetes, ya kasihan amat ya tetes-tetes, tapi tenang aja, kalau kamu tetap melakukan hal itu secara signifikan ASI kamu akan naik kuantitinya, seperti itu. Kemudian oh iya, ada juga teman aku yang sharing bahwa ada teman aku yang sharing adanya dia itu epping. Aku juga baru tahu istilah itu. Epping itu adalah exclusive pumping. Jadi dia nggak bisa DBF karena katanya nipple-nya datar, jadi nggak keluar gitu, susah dikenyot sama baby. Dan dia tetap mau ASI, jadi dia full pumping. Jadi dia pumping, si anaknya minumnya dari botol. Kalaupun itu terjadi di kalian, it's okay. Yang terpenting kan baby dapat ASI dari kamu gitu. Jadi nggak usah berkecil hati. Gimana caranya kamu jadi pejuang ASI adalah ya memberikan ASI. Kan at the end kan yang dibutuhin adalah ASI, seperti itu. Baik ya, mau lihat baby dulu. Dari 2 bulan si Gwyneth ini udah pintar tengkurap sendiri, dan itu membuat saya deg-degan karena ditinggal 5 menit balik dia udah berubah posisi tengkurap gitu. Maksudnya aku sih memperhatikan dia ngerti tuh caranya memindahkan kepalanya tuh bisa tetap bernapas, tapi tetap aja ya, maksudnya masih parno, maaf anak pertama, jadi kayak harus cek terus seperti itu. Jadi mindset positif itu very important. So far itu yang aku mau bagi, sharing pengalaman aku selama 3 bulan kurang lebih aku ASI eksklusif buat Gwyneth. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi aku mau bilang bahwa
I'm not the expert one. Kalian bisa cari, ada yang sudah 2 tahun berhasil ASI eksklusif. Thanks to them, karena itu menginspirasi kita yang baru-baru untuk mau kasih atau berusaha untuk memberikan ASI eksklusif. Dan I want to tell you guys, buat teman-teman di sini yang akhirnya memberikan susu formula pun ke baby, either that's your option atau that's the last option that harus dilakukan untuk baby kamu. Sebenarnya itu bukan option kamu, itu bukan itu bukan choice kamu, tapi itu yang harus dilakukan. It's okay, kalian bisa support lagi untuk memberikan, mungkin nanti pasti pada saat dia makan memberikan yang terbaik, apa sih namanya, gizi yang terbaik untuk bisa support. Dan yang terpenting adalah dari kayak ASI formula, dari ASI atau susu formula adalah yang terpenting kalian bisa melihat tumbuh kembang anak sehat sesuai umur mereka, babynya happy, apa sih, parentsnya happy, the best, right? So itu yang aku mau share. So thank you so much buat teman-teman di sini yang mungkin ASI eksklusif juga, atau yang mau ASI eksklusif, atau yang mau tanya-tanya atau mau sharing pengalaman. Please comment di video ini, kita sharing sama-sama. Siapa tahu ada beberapa hal yang aku nggak tahu tapi kalian bisa share dan aku bisa melakukannya untuk bisa mungkin boost quality of my ASI, seperti itu ya, who knows. Jadi terima kasih banyak, thank you so much udah nonton. Dan nextnya mungkin nggak mungkin sih, aku pengen banget memang sharing tentang kehidupan permama-mamaan aku, karena selain dari this is the new thing that really excite me. This is the new thing that really this is the new thing buat aku, yang aku sangat bersemangat untuk bisa bahas. Maksudnya aku suka banget yang kayak sharing sama teman-teman, ataupun baca-baca, atau even di Instagram aku suka banget ngikutin live dokter-dokter anak di Indonesia. Cuma untuk aku pengen belajar, aku ingin berusaha bahwa aku memberikan yang terbaik versi aku. Maksudnya the best thing that I can give to my baby Gwyneth. Dan juga kan sekarang lagi itu karantina, self quarantine. Karena virus corona. Enak ya buat video, ngobrol-ngobrol sama kalian, makan siang tidak merasa sendiri. Aku itu makan bersih, karena dulu waktu kecil papaku sangat bilang kayak nggak boleh buang nasi, bersih.
So thank you so much for watching until now. Until nasi goreng aku habis dan kita ngobrol-ngobrol tentang perasian ini. Dan see you in another video. Dah. God bless you.